Pernah nggak sih kamu merasa dunia jalan terlalu cepat, tapi kamu kayak dipaksa lari, meski kakimu udah gemetar? Kamu bangun, buka HP, lihat pencapaian orang lain, dan tiba-tiba dadamu terasa sesak. Padahal kamu nggak habis lari maraton, tapi kenapa ya mental rasanya capek luar biasa? Hai Sobat, jumpa lagi di Jeda Sejenak. Tempat buat kamu yang lagi merasa asing sama diri sendiri. Hari ini kita nggak akan bahas soal gimana caranya jadi sukses atau produktif, tapi gimana caranya kamu bisa pulang ke diri sendiri saat mentalmu sudah di ambang batas. Karena jujur aja, di usia 17-25, tekanan itu nyata banget kan? Lelah mental itu beda sama capek habis olahraga. Di psikologi, ini sering disebut emotional exhaustion. Ciri-cirinya sederhana. Kamu gampang marah karena hal sepele, malas bales chat bukan karena sombong, tapi karena nggak punya energi, sampai rasa sulit fokus atau brain fog. Kalau kamu ngerasain hal ini, yuk coba 10 tips ringan buat bangkit pelan-pelan. Tips pertama, berhenti jadi superhero. Kita sering rasa harus sempurna di semua hal. Tugas kuliah beres, organisasi aktif, sosmed keren. Stop. Untuk sementara, turunkan ekspektasimu. Pilih 1 atau 2 hal paling penting hari ini, sisanya tunda dulu. Kamu manusia, bukan robot. Tips kedua, detox digital sebentar. HP kita itu sumber kebisingan. Coba deh, matikan notifikasi selama 1 jam aja sore ini. Rasain sunyinya. Ganti scrolling dengan dengerin lagu tanpa lihat lirik, atau sekadar duduk liatin langit. Otakmu butuh istirahat dari informasi yang gak ada habisnya. Tips ketiga, rayakan kemenangan kecil atau small wins. Pas mental drop, ngerjain hal besar itu mustahil. Jadi, carilah small wins. Bisa bangun tepat waktu? Keren. Bisa mandi dan rapiin kasur? Itu kemajuan besar. Centang hal-hal kecil itu di otakmu. Itu tandanya kamu masih punya kendali atas hidupmu. Tips keempat, dengerin badanmu, bergerak pelan. Stres itu numpuk di badan, gak perlu nge-gym berat. Coba jalan kaki santai 15 menit di sekitar rumah tanpa bawa HP. Biarkan angin dan suasana luar ngebantu ngelepas hormon stres di badan kamu. Tips kelima, speak up, jangan dipendam. Beban itu kalau dipikul sendiri makin lama makin berat. Cerita ke orang yang kamu percaya. Cukup bilang, aku lagi gak baik-baik aja. Minta tolong itu bukan tanda lemah, tapi tanda kamu berani sayang sama dirimu sendiri. Tips keenam, brain dump. Tulis semua isi pikiranmu. Pernah ngerasa otakmu penuh banget sampai mau pecah? Itu karena kamu nyimpan terlalu banyak informasi di memori jangka pendek. Cobain deh teknik brain dump. Ambil kertas atau buka notes di HP, lalu tulis semua yang ada di pikiranmu tanpa aturan. Mau itu ketakutan, daftar belanja, sampai rasa kesal sama orang, begitu udah tertuang di kertas, otakmu bakal ngerasa lebih lega karena bebannya udah dipindahin. Tips ketujuh, atur ulang kamarmu, minimalisir visual clutter. Tahu nggak sih, kamar yang berantakan itu bisa bikin pikiran makin stres secara bawah sadar. Kamu nggak perlu renovasi total, cukup rapikan meja belajar atau lipat tumpukan baju yang sudah seminggu di kursi. Lingkungan yang lebih rapi bakal ngasih ruang nafas baru buat matamu dan pikiranmu. Tips ke-8, cari cahaya matahari pagi. Ini kedengarannya sepele, tapi secara biologis, cahaya matahari pagi itu bantu banget ngatur hormon serotonin, hormon yang bikin kita merasa tenang dan bahagia. Cukup berdiri di depan jendela atau teras selama 10 menit pas bangun tidur. Biarkan sinar matahari membangunkan sistem sarafmu pelan-pelan. Tips ke-9, jangan lupa bernafas. Teknik 4-7-8. Kadang, kita lupa cara bernafas yang benar pas lagi stres. Kalau rasa sesak itu datang, coba teknik 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, dan buang pelan-pelan lewat mulut selama 8 detik. Ulangi 3 kali. Ini adalah cara tercepat buat ngehack sarafmu supaya berhenti dari mode panik ke mode tenang. Tips ke-10, maafkan dirimu yang sedang lelah. Tips terakhir yang paling penting, berhenti menghukum diri sendiri karena kamu lagi nggak produktif. Jangan bilang, aku payah banget hari ini, nggak ngerjain apa-apa. Maafkan dirimu.
Anggap dirimu itu adalah sahabat terbaikmu yang sedang sakit. Kamu pasti nggak akan marahin dia kan? Kamu pasti bakal suruh dia istirahat. Jadi, lakukan hal yang sama ke dirimu sendiri. 10 tips ini bukan resep ajaib yang bikin kamu langsung sembuh dalam semalam. Tapi ini adalah jembatan kecil buat kamu balik lagi ke diri kamu yang dulu. Langkah kecil lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Ingat ya, bangkit dari lelah mental itu bukan soal seberapa cepat kamu harus sembuh untuk dunia. Tapi seberapa berani kamu buat berhenti sejenak, mendengarkan dirimu sendiri, dan memulai lagi untuk dirimu sendiri. Prosesnya nggak instan, kadang naik, kadang turun, dan itu semua wajar. Kamu hebat sudah bertahan sampai detik ini, dan aku bangga sama kamu. Sekarang, ambil satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga setelah nonton video ini. Apapun itu, mau itu cuma minum air putih atau naruh HP di meja. Dan kalau kamu berhasil, tulis di kolom komentar, aku berhasil, dan ceritakan sedikit apa yang kamu lakukan. Mari kita buat kolom komentar ini jadi ruang aman buat saling menguatkan. Kalau video ini terasa seperti pelukan virtual buat kamu, jangan lupa klik like dan subscribe jeda sejenak. Bagikan juga ke teman kamu yang mungkin lagi punya masalah dan butuh dengerin tips ini. Sampai jumpa di jeda berikutnya. Istirahat yang cukup ya. Dah.